Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Silahkan disiapkan buku paket Al-Islamnya, kemudian alat tulisnya. Dan mari kita buka pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka halaman 33 bab 3 tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, gambar di atas ini gambar apa ya? Ya, gambar mushaf. Isinya adalah Al-Quran. Al-Quran itu kitabnya siapa? Kitab umat muslim, umat Islam. Ya. Gambar di atas ini adalah mushaf Al-Quran. Sangat beruntung jika kita sebagai umat Nabi Muhammad menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Karena Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab Allah. Ya, sebelumnya. Sehingga kita memiliki pedoman yang sempurna untuk menjalani hidup di dunia ini. Dari kita dilahirkan, sampai kita nanti meninggal, bahkan di akhirat nanti semua ada diceritakan di Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Nah, kita akan belajar setelah ini. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang kitab-kitab Allah? Nah, kitab-kitab Allah, kitab itu dari kata kataba dalam bahasa Arab ya. Apa kataba? Menulis artinya. Jadi kalau kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah itu berisi kumpulan dari wahyu-wahyu Allah. Wahyu Allah adalah kalam Allah. Apa yang dikatakan Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, itu dia pengertian tentang kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah dan apa saja sih? Nah, ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, ada dalil nih, Quran surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, ini satu kitab Allah yang pertama yaitu Taurat. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalil surat Al-Isra ayat 55. Wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dalil surat Al-Hadid ayat 27. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi Isa bani Maryam wa atainahu Injil. Wa atainahu Injil. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Ya, itu dalam Al-Quran ya sudah diceritakan bahwa ada, ini baru 3. Nah, 3 kitab Allah. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Dalil Quran surat Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Nah, ini sudah dituliskan pada surat Ali Imran ayat 3. Jadi dari 4 kitab tersebut ada Taurat, Zabur, dan Injil. Yang terakhir Al-Quran ya. Nah, yang terakhir ini, Al-Quran ini adalah penyempurna dari 3 kitab sebelumnya.
Ya, jadi di Al-Quran itu sudah diceritakan semuanya. Penurunan kitab ini pun sudah diceritakan dalam Al-Quran tadi ya. Ada di dalam surat Al-Maidah, surat Al-Isra, dan surat Al-Hadid. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Kitabnya siapa? Kitab umat Islam. Kitabnya kita ya, kita semua. Nah, kitab-kitab Allah itu berisi apa aja sih? Garis besarnya saja ya. Yang pertama, ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah, bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian yang kedua, mengajarkan akidah atau keimanan yang benar. Yang ketiga, hukum-hukum dan peraturan Allah. Yang keempat, berisi janji tentang pahala dan ancaman Allah. Janji jika kita berbuat baik, jika kita buat amal baik, kita akan mendapat pahala. Dan sebaliknya, jika kita membuat dosa, maka kita akan diberi ancaman oleh Allah, sudah dituliskan dalam kitab tersebut. Nah, kemudian yang kelima, memuat perintah dan larangan Allah, berisi kisah tentang umat manusia terdahulu agar menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian, pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab Allah itu masuk ke dalam rukun iman yang ke berapa? Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Berarti yang ketiga, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa khairihi wa syarihi. Nah, yang ketiga ya, beriman kepada kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab Allah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Nah, ini ada dalil nih, surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Na'udzubillahi min dzalik ya, semoga kita tidak termasuk itu. Nah, dari ayat tersebut dapat dijabarkan. Yang pertama, jika kita beriman kepada Allah, maka kita percaya adanya beberapa kitab suci yang telah diturunkan Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Kemudian yang kedua, jika kita beriman kepada kitab Allah, maka kita percaya bahwa kitab suci itu disebut dalam Al-Quran. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf. Suhuf itu Al-Quran itu ya. Kemudian, beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita percaya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah terakhir atau penutup yang menggambarkan ajaran tauhid serta membenarkan isi kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, yang terakhir, beriman kepada kitab Allah berarti kita percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran yang kemudian digantikan dan disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, perlunya kita beriman supaya kita di dunia ini tidak sesat ya, sehingga kita nanti dapat ke surganya Allah. Dituntun dengan Al-Quran tersebut, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita di sini ya. Lalu Nabi dan Rasul penerima kitab-kitab Allah. Ada siapa aja? Nabi Musa itu mendapat wahyu dari Allah menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Kemudian yang kedua ada Nabi Daud diberi kitab Zabur ya. Kemudian yang ketiga Nabi Isa mendapat wahyu berupa kitab Injil. Kemudian yang terakhir Nabi Muhammad itu diturunkan Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Menjadi kitab suci terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Silahkan dihafal ya, ini kitab dan nabinya.
Bagaimana sih kita berperilaku beriman kepada kitab Allah? Bagaimana ya? Nah, ini ada contohnya di halaman 38. Yang pertama, meyakini dalam hati kita ya bahwa kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki. Yang kedua, yakin bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu dari Allah, bukan karangan para rasul. Jadi dari Allah langsung, perantaranya dari Allah langsung, dari Allah diperantarakan oleh Nabi dan Rasul itu. Ya, jadi kita yakin itu bahwa itu dari Allah, bukan karangan para nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah. Kita membaca Al-Quran jangan mengharapkan yang lainnya, tetapi karena kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang keempat, mempelajari dan mendalami Al-Quran. Nah, tidak hanya membaca, tapi kita juga mempelajarinya karena kan di situ pakai bahasa Arab ya. Nah, kita pelajari artinya karena kita orang Indonesia, kita pelajari artinya. Oh, isinya seperti ini. Banyak yang dapat menjadi pedoman hidup kita di dunia ini. Ya, kemudian mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Qur'an. Ketika kita sudah membaca, mempelajari, maka kita boleh sangat dianjurkan untuk menyampaikan kepada orang di sekitar kita, ya. Walau satu ayat itu sudah mendapat ganjaran yang besar. Kemudian kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti kita diperintahkan untuk sholat wajib, ya, karena sholat itu akan dihisab pertama kali. Ya, sholatlah, kemudian zakatlah, dan sebagainya, ya. Kemudian meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, tinggalkan larangan-larangan yang ada di Al-Quran. Kemudian memperdomani Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Karena di dalam Al-Quran ini sudah disebutkan semua, sudah diceritakan semua di situ. Ya, ada perintah, ada larangan dari Allah langsung.